Ini nih perkenalan katanya. Bunda tuh siapa nama lengkapnya? Tari Fitria Dewi. Di suaminya siapa? Ngalonyeng. Bapak Yuda Tresna. Gini, kayak tuh banyak yang nanyain, bukan aja gimana-gimana. Ya, ada baiknya juga sih ngasih tahu tanda petik ya sebagian latar belakang ayah. Gitu. Jadi dia tuh udah berkeluarga gitu, punya istri yang soleh, yang cantik, yang sayang sama ayah sama anak-anak gitu. Namanya Tari Fitria Dewi. Ini mah sambil nunggu hasil check up keluar aja ya. Kegiatan Bunda sehari-hari apa katanya gitu? Jadi sama kayak ayah ya. Di mana aja? Di SMK Enda sama pesantren Muhammadiyah. Terus di mana lagi? Di Edulab. Di Negang 4 ya? Ya. Kan yang di Muhammadiyah Sanawiyah sama Aliyah. Yang 4. Nikah sama ayah tahun berapa? Tahun 2013. Alhamdulillah kita udah dikasih karunia 2 orang putra ya. Yang kadang-kadang mah bikin pusing. Gitu. Tambahan nih buat sekarang gini lagi masih situasi daring ya, buat apa sobat-sobat pas khususnya yang ada di channel ayah, khususnya buat menyikapi situasi daring ini, sikap para orang tua kepada anak tuh gimana gitu. Apa namanya, mungkin Bunda punya tips, Bunda punya tips, saling berbagi biar nggak terlalu stres gitu. Sampai puncaknya kan kemarin waktu di Jakarta ada yang jadi korban ya. Nah coba gimana nih, ini untuk usia dasar ya, tingkat dasar. Kalau SMP sama SMA tuh lebih cenderung udah bisa nge-manage ya tugas-tugasnya sendiri. Coba gimana Bun? Ada nggak? Apa ya? Intinya dibikin santai aja sih sebetulnya, gitu ya. Nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin pusing. Tunggu sampai mood anaknya mau mengerjakan. Terus biasanya sih kalau ibu-ibu yang membuat stres itu selain memang misalnya anaknya rewel, anaknya nggak mau mengerjakan, ditambah lagi dengan pekerjaan rumah yang seabrek, ya kan, yang akhirnya dari jadi bikin darting. Nah, dibikin santai aja kalau misalnya mau daring dulu lupakan pekerjaan rumah, ya. Tapi kalau misalnya kita mau fokus ke pekerjaan rumah dulu baru daring. Jadi pikirannya nggak stres, nggak sambil masak, sambil dari anak-anak. Nah itu kan yang membuat kita akhirnya stres. Jadi kita ini bisa kemari. Jadi bikin santai aja. Jadi posisi kita hanya sebagai pembimbing ya, bukan bukan justru terbalik jadi penekan anak gitu ya. Jadi kita posisi orang tua di sini hanya sebatas pembimbing tugas anak-anak gitu ya. Dan kita pun di sekolah sebetulnya nggak kalau misalkan waktunya itu harus di situ enggak gitu ya. Jadi kita juga di sekolah sebetulnya memberikan waktu dan lain-lain secara fleksibel ya. Gitu enggak. Jadi sih kalau misalnya para orang tua sudah terbiasa belajar bersama anak-anak di rumah, sebetulnya bukan jadi hal berat lagi sih gitu ya. Tapi ya memang mungkin kebanyakan kita terlalu memberikan kapasitas pendidikan itu cukup di sekolah gitu, padahal di rumah pun penting, sehingga pas kayak proses daring seperti ini ya memang karena sudah terbiasa belajar di rumah bersama orang tua ya bukan menjadi beban lagi gitu. Jadi intinya memang jangan memberikan 100% porsi pendidikan itu ke sekolah, karena kebanyakan waktu anak itu kebanyakan berada di rumah.
Jadi situasi daring ini pun cukup eh, apa untuk kita jadikan momentum ya untuk para orang tua lebih lebih tanda petik menyatu dengan aktivitas belajar anak gitu ya gitu. Jadi mungkin sobat-sobat juga sama punya anak yang sedang menempuh pendidikan dasar gitu ya. Ini mah hanya sebatas bukan referensi ya, tapi hanya sebatas tips-tips dasar. Ya, pengalaman juga gitu, karena kan selain mengajar di sekolah, punya 2 anak, yang satu udah kelas 1 SD, yang sama daring juga. Jadi yang perlu bimbingan. Kalau misalkan buat referensi, ntar di bahasan yang lain ya, itu lebih akademis, lebih formal ya. Nah itu rasa gitu kalau sobat-sobat pas nambihan perkenalan anu sesi kamari. Aduh nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu adanya pemahaman tentang pergaulan untuk pasif usia remaja agar si remaja tersebut dengan mudah membuka diri di mana dia harus jauh akan pergaulan arah atau contohnya arahan atau dibaca apa melampaui aturan-aturan dan tanggung jawab yang lain. Nah sampai situ tentang pengertian pergaulan. Coba ada yang mau menanggapi bertanya atau meneruskan misalkan Pak, saya punya pertanyaan ini atau saya menemukan kasus seperti ini misalkan. Ada nggak? Coba siapa yang coba mau menanggapi bertanya atau meneruskan misalkan pendapat saya tentang pergaulan. Cuman Bapak tambahin sedikit lagi nih. Ada nggak mau Bapak tambahin? Cuman permasalahan lebih rumit, lebih kompleks dari apa yang kita bahas di sini di bab ini. Jadi kita bikin definisi dulu tentang apa pergaulan bebas. Jadi sukatanya dulu ya. Pergaulan itu proses interaksi dari atau antar individu dengan kelompok atau kelompok dan kelompok. Itu pergaulan. Jadi definisi pergaulan itu proses interaksi antar individu dan individu dan kelompok dan kelompok. Itu definisi dari pergaulan. Sekarang kita buat definisi dari bebas itu sendiri. Apakah tanpa aturan? Enggak. Tapi aktivitas yang melampaui aturan. Gitu. Jadi kita bisa ambil garis merah di situ. Pergaulan bebas itu proses interaksi yang melampaui aturan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jadi bukan tanpa aturan, tapi melampaui aturan yang ada. Contoh gini, ini masa-masa kalian ya remaja. Misalkan katakanlah kita ambil bahasa sederhana pacaran. Usia kalian hal yang wajar nggak dengan pacaran dalam arti sederhana ya bahasa kalian sendiri. Secara naluri wajar nggak? Kalau gitu nggak wajar. Fitrah itu ada dalam diri kalian. Bapak ulangi lagi. Secara naluri wajar nggak kalian melakukan aktivitas pacaran? Secara naluri. Pacaran itu pekerjaan apa? Atau masalah apa? Berarti gitu, kalau gitu Allah nggak wajar ngasih fitrah itu rasa sama kalian. Wajar nggak? Kalian punya rasa nggak sama lawan jenis? Kalau nggak wajar, berarti kalian menolak fitrah kalian sebagai makhluk citra rasa.
rasa. Paham nggak? Yang nggak wajar tuh ketika kalian melampaui aturan itu sendiri. Paham nggak? Secara naluriah, pacaran wajar nggak? Wajar nggak? Berani katanya. Wajar nggak? Wajar. Kita tuh makhluk normal. Kita dikasih fitrah sama Tuhan. Buat kita kasih fitrah. Nah, jadi gak wajar ketika kalian melampaui aturan yang telah ditentukan. Tuh, kalau kalian cuma seperti ini, Bapak lupa lagi, siapa namanya? Siapa? Ipe. Ipe suka sama siapa? Lupa lagi. Gilang. Ipe suka sama Gilang. Bikin komitmen Ipe sama Gilang bahwa secara naluri kita saling terikat. Kalau itu dikatakan nggak wajar, berarti lebih nggak wajar yang ngasih rasa itu ke Ipe dan Gilang. Paham nggak? Ini wajar. Jadi berubah statusnya nggak wajar ketika Ipe dan Gilang melanggar aturan-aturan yang udah dikasih sama yang pemilik rasa itu sendiri. Paham? Nah, jadi kembali ke konten kali ini untuk saya pribadi, salah satu konten spesial, sebab dimana sekarang saya bisa dikatakan memperkenalkan keluarga kecil saya. Di sini ada istri saya sama anak-anak. Istri saya bernama Utari Fitria Dewi dan anak pertama saya Kais Huzaifah Zubair, dan anak kedua saya Hanzalah Musy'ab Al-Umar. Teman-teman semua, tentunya teman-teman semua juga sama seperti saya, sudah dan sedang menjalani rumah tangganya, keluarganya masing-masing. Dan di sini saya ingin bukan, ya boleh dikatakan mengajak untuk selalu mengutamakan keluarga, mengutamakan anak dan istri setelah orang tua kita, untuk para suami mungkin. Yang mana keluarga adalah sekolah pertama, madrasah pertama untuk perkembangan seluruh karakter yang baik bagi para anggota keluarganya, teman-teman. Dan khusus untuk kita sebagai para suami, keluarga adalah tempat kembali dalam segala situasi kita setelah seharian penuh kita bergelut dengan kewajiban kita sebagai para suami. Dan terakhir, tak lupa dari saya, mudah-mudahan kita semua selalu diteguhkan, disabarkan dan diistiqomahkan dalam membangun dan menjalani keluarga yang penuh dalam keberkahannya. Amin. Udah mau ngomong? Kakak mau ngomong? Dede mau ngomong? Udah aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Dadah dulu. Dadah. Lepas segala rasa, tumpah serapah lebah, rekat merekat hasrat, bingkai memingkai urai. Bila membuang hilang, menyayat satu berbaru. Bening takkan kenal, hening serupa kemudian.